Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Atika Helmi Putri. Dan ini adalah teman-temanku, yaitu Basma Hulwa, Pradita Dia Yulistari, dan Melinda Nurul Fitria. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 5. Pada kali ini kami akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai magnet. Yang pertama, M1. Magnet memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda-benda tertentu. Siapkan alat dan bahan yang terdiri dari penggaris, pulpen, kubus aluminium, kubus kayu, tabung reaksi, paperclip, anak timbangan, paku kecil, jarum pentul, sumbat karet, dan magnet batang. Dekatkan magnet batang satu persatu secara bergantian dengan tabung reaksi. Terlihat bahwa magnet batang tidak dapat menarik tabung reaksi. Kemudian dekatkan ke kubus kayu dan kubus aluminium. Dan terlihat bahwa magnet batang tidak dapat menarik keduanya. Selanjutnya dekatkan dengan paperclip. Di sini terlihat bahwa magnet batang dapat menarik paperclip. Selanjutnya dekatkan magnet batang kepada anak timbangan dan sumbat karet. Di sini terlihat bahwa magnet batang tidak dapat menarik keduanya. Selanjutnya kita dekatkan kepada jarum pentul. Kita dekatkan juga kepada ujung pulpen. Nah, ujung pulpen dan jarum pentul dapat ditarik oleh magnet. Terakhir yaitu paku kecil. Paku kecil dapat tertarik oleh magnet. Selanjutnya magnet batang diberi tanda A, B, C, D, dan E. Kemudian dekatkan paku kecil secara bergantian pada titik-titik tersebut. Yang pertama pada titik A dan paku itu tertarik. Kemudian pada titik B, paku itu tidak tertarik. Berlanjut kepada titik C dan paku itu tidak tertarik juga. Pada titik D, paku itu tidak tertarik juga. Dan pada titik E, paku itu tertarik. Sama seperti titik A, hal tersebut karena magnet hanya dapat menarik pada kedua kutubnya. Selanjutnya, letakkan penggaris dan letakkan paperclip di 0 cm. Kemudian, dekatkan magnet kepada paperclip tersebut. Dan paperclip tersebut tertarik oleh magnet pada jarak 1 cm. Langkah yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya, yaitu ada magnet silinder satu pasang dan 2 buah roda kecil. Kemudian kita beri tanda pada ujung-ujung magnet, yaitu ada kutub utara U dan kutub selatan S. Kita letakkan masing-masing magnet silinder tadi pada roda kecil. Kemudian kita dekatkan ujung-ujung magnet yang senama, yaitu kutub utara dengan kutub utara. Nah, terlihat bahwa ujung magnet kutub utara dengan kutub utara dia tolak menolak. Kemudian kita ubah posisi magnet sehingga ujung-ujung magnet yang senama, yaitu kutub selatan dengan kutub selatan, saling berdekatan. Nah, terlihat bahwa ujung magnet S dengan S yaitu tolak menolak. Kemudian kita ubah posisi magnet lagi sehingga ujung-ujung magnet yang tidak senama, yaitu kutub utara dengan kutub selatan saling berdekatan. Nah, dilihat bahwa ujung magnet U dengan S yaitu tarik-menarik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kutub-kutub magnet yang senama dia akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang tidak senama dia akan saling tarik-menarik. M3, besi dan baja dapat dibuat menjadi magnet dengan cara induksi, gosokan, dan aliran listrik. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah paku besar, magnet batang, kabel, batu baterai, dudukan baterai, kawat tembaga, dan paku kecil. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan yang kita butuhkan, yaitu magnet, paku besar, dan paku kecil. Pertama kita akan mendekatkan paku kecil ke paku besar. Setelah itu kita lihat yang terjadi, dan selanjutnya kita mendekatkan magnet pada ujung pangkal paku besar. Dapat dilihat bahwa paku besar menarik kepada magnet, atau magnet dapat menarik paku besar yang di ujungnya terdapat paku kecil. Lalu
Jika prosedur praktikum nomor 2 diulangi, maka dapat dilihat bahwa paku kecil ini menempel kepada paku besar atau paku besar menarik paku kecil. Dan sama seperti yang tadi bahwa paku besar dapat menarik paku kecil yang berada di ujungnya dengan magnet. Lalu yang selanjutnya ialah di sini kita akan menggosokkan beberapa kali paku besar ke magnet batang dengan satu arah. Nah, di ujung pangkalnya ya. Kemudian kita akan menekatkan paku yang telah digosokkan dengan magnet batang ke paku kecil. Nah, di sini dapat dilihat bahwa paku kecil ini menempel ke paku besar yang tadi telah digosokkan beberapa kali ke magnet. Lalu selanjutnya di sini kita akan memasang baterai pada dudukan baterai. Kemudian kita akan menghubungkan kabel ke dudukan baterai. Nah, kita akan menghubungkannya seperti ini pada kanan dan kiri dudukan baterai yang terdapat aluminiumnya. Selanjutnya kita akan sambungkan kepada kawat tembaga yang dililitkan di paku besar. Nah, ini kita jepit di masing-masing ujung pada paku besar tersebut. Dan dapat dilihat bahwa setelah ditunggu beberapa saat, kita dekatkan ujung paku besar pada ujung paku kecil seperti ini. Dan dapat dilihat bahwa ujung paku kecil ditarik atau tertarik oleh ujung paku besar. Hal ini karena di dalam paku besar sudah terdapat aliran magnet yang berasal dari baterai. Lalu selanjutnya diuji coba dengan salah satu kabel yang dihubungkan dengan kedudukan baterai dilepas dan paku kecil sudah tidak menempel dengan paku besar karena aliran listrik yang ada terputus. Selanjutnya praktikum M4 magnet banyak kegunaan. Alat dan bahannya adalah landasan magnet, paku payung, magnet jarum, dan magnet batang. Langkah yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian pasang paku payung pada landasan magnet bagian bawah dan pasang magnet jarum pada landasan bagian atas. Setelah terpasang, putarlah magnet jarum. Terlihat magnet jarum berputar dengan bebas dan berhenti pada arah mata angin mendekati B dan T. Kemudian putar kembali sampai kedudukan magnet jarum berhimpit pada U dan S. Setelah kedudukan U dan S, kita putar magnet jarum sampai ia berhenti kembali. Magnet jarum menunjukkan arah pada BL dan TG. Setelah itu, arahkan kembali magnet jarum pada U dan S, kemudian dekatkan magnet batang pada magnet jarum, dan arahkan magnet batang ke salah satu mata angin selain U dan S, sehingga magnet jarum menunjukkan ke arah BD dan TL. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.